Mengapa kita membuat kolam ikan koi dengan kedalaman tertentu, misal 50 cm atau 100 cm? Apa yang Anda pertimbangkan terkait kedalaman kolam ikan koi? Apakah sekedar saran dari teman sesama pemelihara ikan koi? Mungkin ada juga yang pernah mendengar informasi bahwa ikan koi membutuhkan kolam yang dalam agar dapat tumbuh besar. Apakah itu mitos atau fakta? Mari kita ulas pada video kali ini. Halo sahabat Koi Channel Indonesia, kita ketemu lagi di video Koi Channel Indonesia. Dan kali ini kita akan bicara tentang berapa meter kedalaman kolam ikan koi yang ideal. Nah, tentu Anda harus tahu pengaruh kedalaman air kolam terkait perilaku ikan koi. Untuk diketahui bahwa jika Anda membangun kolam ikan koi, tentu kedalaman air kolam sesuai dengan panjang ikan koi yang dipelihara. Ikan koi kecil atau yang berukuran di bawah 15 cm tidak perlu air kolam yang dalam, yaitu cukup 50 cm saja. Berbeda dengan ikan koi yang sudah besar atau berukuran di atas 50 cm membutuhkan kolam yang lebih dalam. Beda lagi dengan buraya koi yang justru harus dipelihara pada kolam yang dangkal atau cetek. Tingkat pertumbuhan ikan koi sangat erat kaitannya dengan aktivitas dan perilaku koi dalam berenang. Sedikit informasi tentang perilaku ikan koi, yaitu tingkah laku ikan. Apa yang membuat ikan koi tumbuh lebih cepat? Antara lain adalah dengan melihat perilakunya. Ikan koi yang berenang aktif akan lebih cepat tumbuh jika dibandingkan dengan yang bergerak lambat atau diam. Oleh sebab itu, maka diperlukan ruang gerak yang cukup. Ikan koi yang cenderung bergerak cepat biasanya menggunakan sirip ekor ketika berenang. Sedangkan ikan koi yang bergerak lambat biasanya menggunakan sirip pektoral dan sirip anal ketika berenang. Perbedaan penggunaan sirip tersebut akan mempengaruhi kecepatan renang dan pertumbuhan ikan. Kecepatan renang ikan koi ini terbagi dalam 4. Ada sustainable speed, kecepatan renang terus menerus, atau sustainable speed yaitu kecepatan renang ikan di mana ikan tersebut berenang secara terus menerus tanpa tekanan yang cukup berarti. Yang kedua ada prolonged speed, kecepatan renang lanjut, yaitu kecepatan renang ikan di mana ikan berenang dalam keadaan mempertahankan kestabilan dan daya tahan renangnya. Yang ketiga maximum speed, kecepatan renang maksimum, yaitu kecepatan renang tertinggi yang mampu dihasilkan oleh ikan dengan memberikan tekanan arus yang besar, di mana ikan menghasilkan endurance yang kecil. Terus ada lagi kecepatan renang kaget atau burst speed, yaitu kecepatan renang ikan yang berbentuk dikarenakan ikan tersebut kaget atau tersentak dan terjadi dalam waktu yang singkat. Jadi kesimpulannya bahwa ikan koi dapat tumbuh secara maksimal jika mereka berada dalam wadah atau kolam dengan ruang gerak yang cukup luas, sehingga dapat melakukan seluruh aktivitas tersebut. Nah, ikan koi sendiri memiliki ekor sebagai penggerak utama. Bagaimana tadi kita sampaikan, kecepatan berenang ikan koi bertumbuh pada gerakan ekornya. Makin keras kebiasaan ekornya, maka semakin cepat pula berenang. Ikan koi yang memiliki bagian ekor yang kuat tentu dapat berenang dengan cepat. Kekuatan ekor koi ditandai dengan bagian pangkal ekornya atau yang dikenal dengan uzutsu. Oleh karena itulah, maka untuk memprediksi apakah seekor koi punya bakat jadi besar atau jumbo adalah dengan mengamati bagian pangkal ekornya atau uzutsunya. Biasanya koi dengan uzutsu yang tebal maka kemungkinan besar akan tumbuh menjadi koi yang jumbo. Nah, kemudian ada gerakan renang vertikal. Faktor lain yang bisa menunjang kecepatan pertumbuhan koi adalah aktivitas berenang vertikal. Gerakan renang vertikal ini biasanya terjadi ketika ikan koi sedang berada di dasar kolam. Lalu tiba-tiba kita memberi pakan, maka gerakan renang koi dari dasar kolam menuju ke permukaan untuk mengambil pakan dilakukan secara vertikal dengan cepat.
Gerakan koi dalam berenang secara vertikal inilah yang menimbulkan reaksi pada otot dan tulang dan akan mempercepat pertumbuhannya. Semakin sering koi berenang vertikal, maka panjang badannya juga akan makin cepat bertambah. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kedalaman kolam sangat penting agar koi dapat berenang secara vertikal. Kedalaman kolam tentunya harus disesuaikan dengan ukuran koi. Untuk burayak koi atau ikan yang baru menetas burayak atau berumur di bawah 3 bulan, maka selayaknya dipelihara di kolam lumpur atau mud pond dengan kedalaman air tidak lebih dari 40 cm. Mengapa demikian? Yang pertama adalah karena burayak ikan koi masih belum memiliki kemampuan fisik untuk berenang di kedalaman air. Sebagaimana diketahui, semakin dalam air maka tekanan air juga semakin besar. Oleh sebab itulah maka burayak koi tidak akan mampu berenang di air yang dalam. Alasan kedua adalah karena burayak koi sedang dalam masa pertumbuhan dan membutuhkan pakan alami, yang mana pakan alami banyak terdapat di dasar kolam. Oleh sebab itu maka kolam pemeliharaan untuk burayak idealnya yang dangkal atau cetek saja agar burayak dapat mengambil pakan alami di dasar kolam. Kemudian yang kedua adalah koi tosai. Ikan koi yang berumur di antara 3 bulan sampai dengan 1 tahun biasa disebut dengan koi tosai. Pada rentang waktu ini ikan koi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Dalam beberapa bulan saja ukurannya bisa bertambah 10 sampai dengan 20 cm. Tetapi tingkat pertumbuhan akan melambat seiring dengan bertambahnya umur, atau dengan kata lain koi semakin tua maka makin lambat tingkat pertumbuhannya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah berapa kedalaman kolam yang ideal untuk koi tosai? Idealnya koi membutuhkan kedalaman kolam dibanding panjang badan koi dengan rasio minimal 1:3. Sebagai contoh, misalnya untuk koi tosai dengan panjang 25 cm, maka membutuhkan kedalaman kolam idealnya adalah 75 cm. Terus koi dewasa. Koi dewasa yaitu koi yang sudah berumur di atas 1 tahun tapi di bawah 2 tahun disebut nisai. Sementara yang berumur 2 sampai dengan 3 tahun disebut sansai. Untuk koi yang berumur antara 3 sampai dengan 4 tahun disebut yonsai, dan yang berumur di atas 5 tahun disebut gosai. Koi yang sudah dewasa biasanya memiliki panjang rata-rata 50 sampai dengan 60 cm. Kedalaman kolam koi untuk koi dewasa sebaiknya minimal 2,5 sampai 3 kali panjang badannya. Misal panjang koi 50 cm, maka kedalaman kolam ideal 1,25 sampai dengan 1,5 meter. Nah, jadi udah mulai keraba nih, udah mulai ketahuan. Yang 4, koi jumbo. Koi jumbo adalah sebutan untuk koi yang sangat besar dan panjang, biasanya berukuran di atas 70 cm. Jika kita ingin memelihara koi jumbo, maka idealnya diperlukan kolam dengan kedalaman kolam ikan minimal 2 atau 3 meter. Sebagai tambahan informasi, di Jepang, koi berukuran jumbo dipelihara di kolam lumpur atau mud pond yang cukup luas, menyerupai danau dengan kedalaman air hingga 4 meter. Nah, itulah gambaran bagaimana kedalaman kolam ikan koi yang ideal. Dan mudah-mudahan informasi tadi bisa sedikit banyaknya bermanfaat bagi Anda sahabat Koi Channel Indonesia. Salam satu hobi, salam Koi Channel Indonesia.